Assalamualaikum, saya Sandi Kurnia Utama dari kelas manajemen reguler malam mau menjelaskan tentang budgeting, HPP, dan anggaran biaya pemasaran. Yang pertama saya mau menjelaskan tentang HPP dulu. HPP ini ada contoh soal, ada jawabannya di bawah. Contoh soal itu PT Budi Semesta Gemilang, pembuat suku cadang motor, di bulan Juli dia mempunyai persediaan bahan baku mentah senilai 50 juta dan bahan setengah jadi senilai 100 juta. Lalu ada persediaan spare part yang siap untuk dijual senilai 150 juta. Nah, untuk proses produksi spare part bulan Juli membeli persediaan bahan baku sebesar 750 juta. Dikarenakan biaya pengiriman ada ongkos tambah sebesar 20 juta. Nah, selama proses produksi terdapat biaya pemeliharaan bahan baku bahan mesin sebesar 10 juta. Nah, di akhir bulan Juli terdapat sisa penggunaan bahan baku mentah sebesar 80 juta. Nah, sisa setengah jadi sebesar 10 juta dan sisa spare part siap untuk dijual sebesar 25 juta. Nah, berapa HPP dari Budi Gemilang Semesta? Nah, yang pertama kita akan ngitung biaya bahan baku yang digunakan. Nah, biaya bahan baku yang digunakan itu rumusnya saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku lalu dikurang ada saldo akhir bahan baku. Nah, biaya bahan baku awal yang digunakan sebesar 50 juta ditambah pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku ada 750 ditambah 20 juta. 750 ini di persediaan awal bahan baku. Lalu yang 20 juta ini terdapat dari biaya pengiriman sebesar 20 juta. Lalu dikurang saldo akhir bahan baku 80 juta. Jadi total bahan baku yang akan digunakan sebesar 740 juta rupiah. Lalu ada total biaya produksi. Total biaya produksi itu bahan baku yang digunakan lalu ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Nah, di sini sebesar 740 juta dari hasil yang ada di sini. Lalu ditambah biaya tenaga kerja sebesar 10 juta. Nah, jadi biayanya yang akan dibebankan ke total biaya produksi sebesar 750 juta rupiah. Lanjut lagi yang keempat, ada harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu rumusnya total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dalam proses produksi dikurang saldo akhir persediaan barang dalam proses produksi. Nah, total biaya produksi sebesar 750 juta ditambah 100 juta dari saldo awal persediaan barang dalam proses produksi sebesar 100. Lalu dikurang saldo akhir persediaan barang dan proses dalam proses produksi sebesar 10 juta juga, sama dengan 840 juta. Nah, HPP yang terakhir, harga pokok produksi ditambah persediaan awal dan dikurang persediaan barang akhir. Nominalnya adalah 840 ditambah persediaan awal sebesar 150.000 ditambah persediaan barang akhir 25 juta. Jadi totalnya adalah 965 juta. Jadi HPP dari PT Budi Gemilang Semesta pada bulan Juli sebesar 965 juta rupiah. Nah, ini adalah HPP. Nah, selanjutnya ada rencana anggaran biaya pemasaran. Rencana anggaran biaya pemasaran PT Tirta Mas pada tahun 2004 ialah, volume penjualan 1.500 unit,
atau 10 unit dalam satu kotak, jadi total 1.500.000. Nah, komisi penjualannya sebesar 1.000 per kotak untuk wiraniaga, lalu ada 300 perak untuk per kotak untuk penyelia wiraniaga. Yang terakhir ada 200 perak per kotak untuk manajer pemasaran. Nah, lalu ada biaya iklan di koran sebesar 2 juta setiap penayangan per iklan. Lalu ada biaya iklan di majalah lebih mahal sebesar 3 juta per penayangan dan juga per iklan. Lalu ada jumlah penayangan di dalam koran dan majalah 48 kali dalam 1 tahun. Lalu ada biaya pengepakan kotak sebesar 8.000 per kotak. Lalu ada gaji karyawan, gaji per bulan 4 orang staff sebesar 1.500.000 per orang. Lalu ada gaji untuk manajer pemasaran sebesar 3 juta. Lalu dia mempunyai 12 orang untuk gaji wiraniaga sebesar 400.000 per orang. Lalu dia juga mempunyai 2 orang penyelia wiraniaga sebesar 800.000 per orang, ditambah 2 orang karyawan yang akan dia gaji sebesar 600.000 per orang. Nah, di sini ada biaya transportasi kepada wiraniaga sebesar 200.000 per orang dalam 1 bulan. Lalu ada juga biaya depresiasi gedung pemasaran sebesar 15 juta per tahun. Ada biaya depresiasi kendaraan pemasaran sebesar 20 juta per tahun. Lalu ada biaya depresiasi peralatan kantor sebesar 10 juta. Yang terakhir ada biaya listrik, air, dan telepon sebesar 4 juta per bulan. Jika kita rincikan total di atas, anggarannya sebagai berikut. 1. Gaji pemasaran sebesar 3 juta kali 12 dalam 1 tahun sebesar 36 juta per tahun. Lalu ada komisi untuk 20 orang dikali 150 kotak sama dengan 30 juta, karena rencana produksi hanya 150 kotak per tahun. Nah, yang kedua ada gaji 4 staf pemasaran. Gaji mereka 1.500.000 dikali 4 orang sama dengan 6 juta. Lalu juga mereka jika dikalikan dalam 1 tahun sebesar 72 juta per tahun. Lalu yang ketiga ada gaji 2 orang penyelia wiraniaga sebesar 2 orang. Mereka digaji 800.000 per bulan, jika dikalikan 12 bulan sebesar 19.200.000 per tahun. Lalu mereka mendapatkan komisi penyelia wiraniaga ini sebesar 300 rupiah jika dikalikan rencana produksi sebesar 150 kotak. Jadi yang mereka dapat 45 juta per tahun. Lalu ada gaji 12 wiraniaga sebesar 4 juta jika dikalikan 12 bulan dalam 12 orang tersebut, maka yang harus dikeluarkan adalah 57.600.000 rupiah per tahun. Tentunya mereka juga mendapatkan komisi yang mereka dapatkan sebesar 1.000 jika dikalikan 150 kotak dari rencana produksi per tahun, maka mereka akan mendapatkan komisi sebesar 150 juta rupiah. Lalu ada biaya iklan di dalam koran dan majalah. Jika tayang dalam 48 kali, maka dikalikan biaya iklan di dalam koran sebesar 2 juta dan ditambah biaya iklan di dalam majalah 3 juta, maka biaya yang harus dikeluarkan dalam 1 tahun dalam 40 kali penayangan sebesar 240 juta rupiah. Yang keenam ada biaya pengepakan. Biaya pengepakan jika target dalam 1 tahun sebesar 150 kotak,
dan B harga satu pak sebesar Rp800, maka biaya pengepakan ditotalkan Rp120 juta. Nah, ada biaya depresiasi gedung, kendaraan, peralatan kantor tidak berubah kecuali nilai atau aturan tetap didepresiasikan atau aturan yang sudah direncanakan di awal sebesar masing-masing depresiasi ini mengalami perubahan yang signifikan, baru dia akan berubah. Nah, jadi dengan demikian total anggaran dalam tahun 2004 sebesar Rp906 juta. 906 juta rupiah. Terima kasih.